Teman-teman, kembali lagi di Sinepot bersama saya Dilan Ramadan Dong. Seperti kemarin, kali ini kita akan membahas film horor juga, tapi bedanya kali ini kita akan membahas film horor lokal. Karya dari Joko Anwar, langsung aja ini dia, Siksa Kubur. Oke teman-teman, Siksa Kubur. Siksa Kubur belum lama ini merilis filmnya di bioskop ya, di layar lebar. Kalau nggak salah dia rilisnya di bulan Maret ya, Maret. Dan saat kemarin press screening, wah bro, didatangi banyak sekali bintang-bintang muda maupun bintang-bintang legend Indonesia teman-teman. Wah gila, banyak banget di situ yang datang buat ketemu Om Joko, buat nonton film-filmnya Om Joko ya. Dan juga memang di dalam film si Siksa Kubur ini sendiri itu banyak banget aktor-aktor dan aktris-aktris legendnya teman-teman di dalamnya. Jadi sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa film ini memiliki daya tarik dan ambience dan pembawaan yang sudah profesional sekali. Jadi tidak bisa diragukan oleh kamu pencinta-pencinta horor ya, lebih tepatnya soal film Siksa Kubur ini sendiri. Nah, kalau misalnya lu belum nonton, lebih baik lu nonton film Siksa Kubur dulu, baru kembali lagi ke YouTube ini. Biar kita bisa berdiskusi masing-masing pendapat yang kita dapati secara masing-masing atau pribadi ya teman-teman ya. Nah, kalau dari segi premisnya bro, ini berat sekali bro. Kalau dari premisnya, seperti yang Joko Anwar pernah bilang sebelum film ini rilis, kalau misalnya film ini lebih banyak diambil dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Maksudnya hukuman-hukuman siksa kubur yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau siksa kubur begini, begitu, katanya banyak dipelajari oleh Om Joko sendiri dari ayat-ayat Al-Quran. Walaupun kita nggak tahu ya dia diguruinya oleh siapa, dibimbingnya oleh siapa, kita tidak diberitahu. Tapi intinya itu yang diberitahu kepada media dan orang-orang pecinta film khususnya oleh Om Joko Anwar itu sendiri. Apalagi Om Joko Anwar ini memberikan tagline untuk si film Siksa Kubur ini sendiri adalah Anda akan percaya. Karena apa? Karena kebanyakan atau masih banyak dari kita ya teman-teman ya, masih banyak sekali meremehkan namanya dosa. Wah, kalau misalnya siksa kubur itu bener ada. Jadi makanya Om Joko Anwar menembalkan siksa kubur itu sendiri di dalam film ini teman-teman. Jadi wah gila, gokil banget preparasi dan penyampaian yang harus diberikan Om Joko dan tim sebelum film ini rilis itu emang udah gokil banget teman-teman. Nah, untuk premisnya seperti yang tadi gue bilang, kenapa premisnya berat sekali? Karena ini sangat menyangkut agama teman-teman. Seperti kalau di trailernya kayaknya dikasih tahu nggak ya kalau misalnya keluarganya itu orang tuanya ya, lebih tepatnya orang tua dari si aktor utama ini, si adik dan kakak ini itu terbunuh oleh serangan terorisme. Ya dari situ aja kayak udah wah gila berat banget nih ngebahas gini gitu kan. Dari ngebahas terorisme aja udah berat banget. Nah, apalagi banyak dialog atau narasi ya itu yang lumayan berat. Seperti gua nggak bisa ngasih tau di sini karena itu terlalu terlalu spoiler sekali, dan itu soalnya dialognya itu wah gila bro, bikin lu mikir wah gila nih film berani banget gitu. Apalagi penyikapan yang mereka lakukan terhadap aktor-aktor dan aktris-aktris di dalam film itu bener-bener berani banget bro. Apa yang dikatakan netizen atau dikatakan kritikus film kalau misalnya si aktor ini atau aktris ini gini dilakukan di situ teman-teman. Jadi diberanikan dan ditebalkan di situ. Dan ternyata finishing atau packaging yang mereka lakukan saat melakukan ini terhadap aktor-aktor dan aktris-aktris, nah itu sangat work sekali, sangat sangat enak lah, dilihatnya enak gitu, nggak yang berlebihan, nggak yang kurang, ya itu kalau menurut gue pribadi, balik lagi ke gue pribadi. Seperti aktor dan aktris utamanya nih teman-teman, pemeran utamanya lah ya, itu sangat dari penyikapan dan dari apa yang mereka berikan kepada kita itu sangat-sangat berani sekali teman-teman. Diperankan oleh Reza Rahardian dan Faradina Mufti. Mereka performa di dalam film ini gokil banget. Seperti Faradina Mufti yang selalu bersikap
berapi-api, selalu bersikap ingin terburu-buru untuk membuktikan apakah benar siksa kubur itu ada atau tidak. Karena dari awal, disclaimer-nya spoiler ya. Karena dari awal saat orang tua mereka atau saat sakit hati terbesarnya dari si aktris utama ini yang diperankan oleh Faradina Mufti ini itu disebabkan oleh serangan terorisme, dan si teroris ini melakukan itu semua karena katanya dia mendengar ada suara siksa kubur di dalam kuburan orang yang sudah meninggal. Nah, itu dalam bentuknya itu tape recorder ya teman-teman ya. Nah, saat didengerin sama si Faradina Mufti saat dia masih kecil, itu emang serem banget. Karena orang tuanya atau sakit hati terbesarnya dari si pemeran utama ini itu adalah dari serangan terorisme yang berbau-bau agama, akhirnya mereka mencoba untuk membuktikannya tentang si siksa kubur ini sendiri. Tentang si siksa kubur ini sendiri teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara mereka masuk ke dalam kuburan bersamaan dengan mayat yang baru saja dimasukkan atau yang baru saja meninggal teman-teman. Ketegangan yang ada dalam film ini sangat dibuat rapi sekali dari eskalasinya dari awal film, pertengahan sampai babak terakhir di dalam film ini selalu dijaga dengan sangat rapi sekali teman-teman. Tapi di babak pertama sebenarnya nggak terlalu eskalasi, itu sangat kaget sekali saya. Jadi lagi nonton enak-enak, dia udah dar. Ya itu, jadi eskalasinya dari pas awal-awal nih meningkat banget. Pas tengah-tengah tuh agak turun-turun dulu, ya intens biasa film-film horor sampai terakhir-terakhirnya bahkan 20 menit terakhir menurut gue ya, 20 menit terakhir, wah itu intensnya nggak berhenti-berhenti tuh. Ketegangan, thrill-nya, horornya tidak berhenti-berhenti. Dan film ini teman-teman nggak cuma jump scare, nggak cuma thrill-nya, nggak cuma horornya, tapi ada juga atau bisa dibilang banyak plot twist yang terjadi di dalam film ini teman-teman. Nah, plot twist ini tidak bisa gue beritahu ke lu biar lu tetap berpikir dan tidak melewatkan hal-hal yang ada di dalam film ini. Karena mikir sambil nonton tuh kayaknya agak seru gitu ya teman-teman ya. Dan film Siksa Kubur atau film karya Joko Anwar kali ini tuh menurut gue salah satu film yang gak bisa lu lewatin sedetik pun. Karena apa? Karena setiap detik di dalam film ini itu menurut gue adalah sebuah setup dan punchline langsung. Punchline terbesarnya tentu saja di setiap semua film itu adalah punchline berada di babak terakhir di sebuah film teman-teman. Nah, ini salah satu film yang tidak bisa lu kedip gitu ya. Lu kayak kasarnya tuh lu gak boleh berkedip di dalam film ini teman-teman. Karena semuanya itu penting. Lagi-lagi film Joko Anwar selalu menggunakan sebab dan akibat yang lumayan agak cepat ya teman-teman ya. Jadi dari setup atau sebabnya dan akibatnya itu tidak dibawa terlalu jauh. Jadi ada sebab berselang ya beberapa menit atau beberapa scene udah diberitahu akibatnya gitu teman-teman. Tapi ada juga sebab dan akibat yang lumayan jauh dan apa penyebabnya itu juga ditaruh di situ dengan cara plot twist yang ciamik sekali teman-teman. Jadi ini adalah salah satu film horor yang yang dibuat oleh Joko Anwar dan tim dengan sangat baik sekali. Tapi teman-teman entah kenapa ya, gue lebih suka dengan Pengabdi Setan karyanya Joko Anwar dibanding Siksa Kubur ini. Tapi bukan berarti Siksa Kubur ini adalah salah satu film yang jelek, tidak. Itu karena pendapat gue pribadi aja. Nah makanya tadi gue bilang ke lu, lebih baik lu nonton dulu film Siksa Kubur, baru nonton YouTube ini. Jadi kalau misalnya lu ada pendapat-pendapat pribadi, kita bisa berdiskusi lewat kolom komentar teman-teman. Nah oke, kira-kira segitu aja. Buat lu yang belum nonton film Siksa Kubur, kalau menurut gue silahkan segera nonton. Karena ini salah satu film yang worth it ya. Balik lagi ya, kalau lu pencinta film horor, thriller, apalagi lu suka film horor thriller lokal yang menurut lu nggak ada di film-film luar sana, lu harus banget nonton film ini teman-teman. Karena hype-nya gokil ya, ratingnya juga edan dan apalagi emang kata teman-teman gue yang baru nonton sekarang, yang cupu-cupu itu yang baru nonton sekarang, katanya susah banget dapat kursi teman-teman. Ya, jadi buat lu nih apalagi yang di ibu kota di Jakarta, lebih baik lu cepet-cepet deh nonton film ini ya sebelum lu kelewatan. Kira-kira segitu aja teman-teman review dari film Siksa Kubur karya Joko Anwar kali ini. Jadi kalau misalnya lu suka dengan video ini,
klik like, comment, subscribe, dan share teman-teman. Kalau misalnya nggak suka, lo boleh share, like, subscribe, dan komen. Kira-kira segitu aja. Gua Dilan, pamit undur diri. Keep roll and cut. Nah, oh, tar lu, anjing gue bingung mulainya. Tapi kali ini keselak. Nah, si aktor dan aktris utama tadi diperankan oleh Reza Rardian dan Faradina Mukti itu sangat-sangat Mukti sih anjing.